Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak, Ibu, dosen, dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Kesafiana Giovanni dari Kimia A tahun 2021 akan menjelaskan tentang jaringan darah. Yang pertama adalah pengertian. Jadi pengertian dari jaringan darah adalah jaringan yang menyokong dan berbentuk itu cairan. Jaringan darah ini juga memiliki fungsi, yaitu untuk mengangkut sari makanan, hormon, zat-zat sisa metabolisme sel, dan mencegah terjadinya infeksi pada kuman. Jaringan darah ini tersusun atas sel-sel darah dan juga plasma darah. Selanjutnya ciri-ciri. Yang pertama adalah sel dasar atau matrisnya itu merupakan cairan yang disebut plasma darah. Yang kedua, jaringan darah merupakan jaringan penyokong khusus karena berupanya itu cairan bentuknya. Tiga, letak dari sel-sel jaringan ikatnya itu tidak berhimpitan. Yang keempat, bentuk sel itu tidak teratur dan sitoplasmanya bergranula, serta inti selnya itu menggelembung. Yang kelima, secara embriologi, ikatan jaringan ikat berasal dari lapisan mesodrom. Selanjutnya, susunan jaringan darah. Seperti yang tadi udah saya sebutin, susunan jaringan darah itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah sel-sel darah. Sel darah itu apa sih? Jadi sel darah itu adalah semua sel dalam segala bentuk yang secara normal itu ditemukan dalam darah. Sel darah itu jadi dibagi menjadi tiga. Ada sel darah merah atau biasa disebut eritrosit yang memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen. Lalu ada sel darah putih yang bisa kita sebut itu leukosit yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi dan juga untuk melawan infeksi. Yang ketiga ada kepingan darah atau trombosit yang berfungsi penting dalam pembekuan darah. Selanjutnya perbedaan eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jadi selain fungsinya yang tadi udah disebutin, ada juga perbedaan-perbedaan lainnya. Yaitu ada perbedaan ukuran di mana eritrosit itu memiliki ukuran 7,5 mikrometer, lalu leukosit itu memiliki ukuran 5-9 mikrometer, dan trombosit itu memiliki ukuran 2-4 mikrometer. Lalu jumlahnya juga berbeda-beda di mana eritrosit itu memiliki jumlah itu kurang lebih ada 5 juta per milimeter kubik. Leukosit itu memiliki kurang lebih 7.000 per milimeter kubik. Selanjutnya jumlahnya. Jumlah eritrosit itu kurang lebih 5 juta per milimeter kubik, sedangkan leukosit itu kurang lebih 7.000 per milimeter kubik, dan trombosit itu kurang lebih 300.000 per milimeter kubik. Lalu ada strukturnya, di mana eritrosit itu nggak memiliki nukleus, tetapi memiliki hemoglobin. Sedangkan leukosit itu kebalikannya, di mana memiliki nukleus, tapi tidak memiliki hemoglobin. Sedangkan trombosit memiliki keduanya. Lalu perbedaan selanjutnya ada dari bentuknya, di mana eritrosit itu bentuknya cakram bikonkav, sedangkan leukosit dan trombosit itu tidak beraturan. Yang kelima, itu adalah tempat produksinya. Jadi tempat dihasilkan eritrosit, leukosit, dan trombosit. Di mana eritrosit itu dibentuk di sumsum merah, tulang pipa dan juga tulang pipih. Lalu leukosit dibentuk di sumsum tulang dan kelenjar limfa, sedangkan trombosit itu dibentuk di sumsum tulang belakang. Lalu dan yang terakhir adalah fungsinya, di mana tadi udah disebutkan. Dari fungsi eritrosit sendiri ada membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan juga membawa karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh ke paru-paru. Lalu selanjutnya leukosit, yaitu memiliki fungsi ada dua, di mana fagosit itu memakan kuman, sedangkan limfosit itu untuk menghasilkan antibodi yang untuk membunuh kumannya. Lalu selanjutnya ada fungsi dari trombosit, yaitu untuk pembekuan darah. Selanjutnya dari susunan jaringan darah, itu yang kedua ada plasma darah.
Jadi plasma darah itu adalah cairan berwarna kekuningan yang terdiri atas 90% air, mineral, hormon, enzim, garam, sisa makanan, dan protein. Protein yang larut dalam darah ini disebut protein darah. Dan protein darah itu antara lain adalah hormon, fibrinogen, albumin, globulin, dan juga antibodi. Dari gambarnya bisa dilihat bahwa dari jaringan darah, 55%-nya itu adalah plasma darah, 45%-nya adalah sel darah merah, dan kurang dari 1% sisanya adalah sel darah putih dan juga trombosit. Selanjutnya ada fungsi plasma darah. Fungsi plasma darah itu yang pertama adalah mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh yang dikeluarkan dari tubuh. Misalnya itu ada karbon dioksida yang dikeluarkan dari paru-paru, dan juga ada urea yang dikeluarkan dari ginjal. Ketiga, mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar buntu, atau bisa disebut juga dengan endokrin. Lalu yang keempat, atau yang terakhir, adalah menjaga kestabilan suhu tubuh. Sekian penjelasan saya tentang jaringan darah. Semoga penjelasan saya ini dapat membantu teman-teman agar lebih memahami tentang jaringan darah. Sekian dari saya, terima kasih.